Halo, selamat malam pemirsa. Seekor gajah betina liar ditemukan dalam kondisi tidak bernyawa di dalam kawasan hutan Taman Nasional Waikambas di daerah Rawamarjani, Waibungur, Lampung Timur. Petugas langsung melakukan uji sampel laboratorium guna menemukan penyebab pasti kematian gajah tersebut. Bersama saya, Baby Kristami, inilah iNews Malam selengkapnya. Seekor gajah liar berjenis kelamin betina ditemukan oleh petugas patroli Taman Nasional Waikambas tergeletak mati di sekitaran daerah Rawamarjani, Bungur, Lampung Timur. Gajah diperkirakan berusia sekitar 30 tahun, diduga mati karena sakit. Petugas langsung mengevakuasi gajah dan tidak menemukan adanya bekas luka atau tanda jeratan di mamalia besar tersebut. Ada beberapa organ tubuh di dalam gajah itu diambil untuk dibawa ke lab untuk dikopas untuk memastikan apa penyebab dari kematian, karena memang dari visual di luar tidak ditemukan tanda-tanda luka ataupun gajah itu ada mungkin bekas jerat dan sebagainya. Pada tahun ini, hingga Oktober 2024 diketahui terdapat 2 kasus kematian gajah liar di kawasan hutan Taman Nasional Waikambas. Terakhir pada bulan Agustus 2024 lalu, petugas menemukan seekor gajah mati di daerah Rawa dekat pusat pelatihan gajah yang sudah dalam bentuk tulang belulang. Dari Lampung Timur, Lampung, Tinus Ristanto, iNews melaporkan. Pemirsa, selanjutnya diduga karena remblong, sebuah truk pengangkut alat berat terlibat kecelakaan beruntun di jalur lintas Padang Panjang, Bukit Tinggi, Sumatera Barat. Akibat peristiwa tersebut, 10 orang mengalami luka ringan hingga luka berat. Peristiwa kecelakaan beruntun terjadi di jalur lintas Padang Panjang, Bukit Tinggi, tepatnya di daerah Panyalayan, Kabupaten Tanah Datar, Sumatera Barat. Kecelakaan melibatkan 1 truk pengangkut alat berat, 1 truk kontainer, 2 angkutan umum, dan 2 sepeda motor. Peristiwa bermula saat truk pengangkut alat berat melintasi jalan menurun di sekitar lokasi kejadian. Diduga, truk pengangkut alat berat mengalami remblong hingga akhirnya melaju kencang dan menabrak sejumlah kendaraan di depannya. Akibat kejadian ini, 10 orang mengalami luka ringan hingga berat dan dilarikan ke rumah sakit terdekat untuk mendapat perawatan. Pukul 14.00 mendapat laporan bahwa terjadi laka beruntun yang melibatkan 4 kendaraan dan 2 kendaraan bermotor yang mengakibatkan korban kurang lebih 10 yang masih terdata. Data-data sementara korban yang dibawa rumah sakit ada sekitar 10 orang, yaitu di Rumah Sakit Yarsi dan RSUD Padang Panjang. Kecelakaan ini sempat membuat arus lalu lintas dari arah Padang Panjang menuju Bukit Tinggi dan sebaliknya mengalami kemacetan cukup parah. Sementara pihak kepolisian masih menyelidiki penyebab pasti kejadian ini. Dari Kabupaten Tanah Datar, Sumatera Barat, Agung Sulistyo, iNews melaporkan. Pemirsa, ratusan guru di Bojonegoro, Jawa Timur menangis saat berunjuk rasa menuntut kesejahteraan mereka. Mereka berharap agar pemerintah bisa mengabulkan tuntutan para guru. Ratusan guru di Bojonegoro, Jawa Timur menangis saat berunjuk rasa. Momen itu terjadi ketika mereka mendengarkan orasi dan lagu himne guru saat menggelar aksi di depan kantor pemerintah Kabupaten Bojonegoro pada Selasa siang. Para guru ini berunjuk rasa menuntut kesejahteraan mereka. Keputusan pemerintah Kabupaten Bojonegoro dengan memperbolehkan keikutsertaan serta lulusan passing grade tahun 2023 mengikuti seleksi P3K tahun 2024 tanpa tes dan mendapatkan prioritas. Yang kedua, menghapus diskriminasi dan stigma yang tidak sehat membedakan guru swasta dan guru negeri di Pemkab Bojonegoro. Dan yang ketiga, kami ingin
mengangkat profesi guru lulusan passing grade tahun 2023 menjadi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku itu. Setelah beberapa jam berorasi, peserta aksi akhirnya ditemui oleh penjabat Bupati Bojonegoro, Adrianto. Ia menyebut akan memperjuangkan apa yang disampaikan para guru. Saya janji, saya yang akan datang ke Kemenpan. Saya tidak hanya akan kirim surat. Dulu kita kirim surat, tapi ternyata harapannya tidak sesuai harapan. Jadi saya akan kirim surat ke Kemenpan. Saya akan secara pribadi ketemu dengan pejabat di Kemenpan menyampaikan aspirasi ibu-ibu semua. Begitu ya. Para guru berharap agar pemerintah bisa mengabulkan tuntutan para guru. Karena selama ini mereka mendapatkan upah mengajar jauh dari kata layak. Bahkan ada yang hanya ratusan ribu per bulan, meski sudah mengajar selama puluhan tahun. Dari Bojonegoro, Jawa Timur, Dedi Mahdi, iNews melaporkan. Aji Prakoso menangis di depan jajaran Komisi 3 DPR RI saat menyampaikan kondisi perekonomian hakim saat ini. Momen ini terjadi di tengah rapat audiensi Komisi 3 DPR bersama Solidaritas Hakim Indonesia di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta pada pagi tadi. Komisi 3 DPR RI menerima audiensi dari Solidaritas Hakim Indonesia di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Selasa pagi. Audiensi digelar untuk mendengarkan keluhan dari Solidaritas Hakim Indonesia tentang kesejahteraan hakim yang terabaikan selama 12 tahun. Gaji dan tunjangan hakim tidak mengalami kenaikan selama lebih dari 1 dekade. Di hadapan jajaran Komisi 3 DPR, sejumlah hakim pun menyuarakan keluh kesahnya. Bahkan salah satu perwakilan, Aji Prakoso, Hakim Pengadilan Negeri Sampang, menangis, menceritakan kesulitan yang dihadapi keluarganya karena keterbatasan ekonomi. Sebelum di Madura, saya ditugaskan di salah satu kabupaten di Provinsi Jambi, di Tanjung Jabung Timur. Orang tua istri saya meninggal, Pak. Kami tidak bisa hadir di pemakamannya. Dan ini tidak cerita saya saja. Ini cerita rekan-rekan saya yang lain juga seperti ini. Memang di dalam persidangan kami sering disampaikan, saudara yang mulia, pimpinan majelis hakim yang mulia. Tapi ada prinsipnya, kami juga seorang manusia biasa. Kami tidak bisa untuk berada di pemakaman orang tua kami. Saya harus menghibur istri saya karena orang tuanya meninggal. Ya, orang tua saya juga. Dan menyampaikan permohonan maaf bahwa kita tidak bisa pulang ke Denpasar pada saat itu. Dan ini tidak sedikit yang dirasakan oleh rekan-rekan hakim. Tidak sedikit yang harus berpisah, akhirnya bercerai dengan pasangannya karena persoalan ekonomi ini. Mungkin yang masyarakat tahu, gaji di atas 10 juta itu sudah sangat besar. Tapi bagaimana dengan, kami sadar ekonomi masyarakat juga tidak sedang baik-baik. Kami tidak ingin minta menjadi kaya raya, tidak. Tidak sama sekali, kami tidak minta kaya raya, tidak. Bahkan dari naskah kebijakan yang kami ajukan, draft perubahan peraturan pemerintah nomor 94 tahun 2012, kami hanya meminta besaran kenaikan 142%. Tidak ada setengahnya dari 300% kenaikan gaji pegawai Kementerian Keuangan. Padahal ancaman terhadap keamanan kami, ancaman terhadap jiwa kami, jiwa keluarga kami, itu nyata di depan mata. Saya pernah menangani perkara pembunuhan, bolak-balik rumah diintai, posisi saya harus nginap di kantor karena harus mendraft putusan. Istri dengan 3 orang anak kecil, tidak punya ART karena keterbatasan ekonomi, menyampaikan, ya
rumah bolak-balik didatangi orang malam-malam. Pintunya juga digedor. Ini kondisi nyata. Sebanyak 148 perwakilan hakim dari seluruh wilayah di Indonesia hadir dalam audiensi bersama Komisi 3 DPR RI. Kepada pemerintah, hakim menuntut kenaikan gaji sebanyak 142% setelah tidak adanya peningkatan maupun penyesuaian gaji dan tunjangan hakim selama 12 tahun. Dari Jakarta, tim liputan iNews melaporkan. Pemirsa, ada momen menarik saat audiensi antara Solidaritas Hakim Indonesia dengan Komisi 3 DPR RI yang tengah membahas kesejahteraan hakim. Wakil Ketua DPR Sufmi Dasko Ahmad menelpon langsung Presiden terpilih Prabowo Subianto. Prabowo pun menegaskan akan menyejahterakan para hakim dan menaikkan gaji mereka. Dari dulu rencana saya ingin memperbaiki remunerasi penghasilan para hakim supaya menjadi sangat baik gitu. Itu pandangan saya dari dulu dan ini bukan janji karena kampanye sudah selesai, jadi saya tidak perlu janji-janji, tapi ini adalah keyakinan saya. Jadi saya minta para hakim sabar sebentar, ya kan? Begitu saya memang menerima estafet, saya menerima mandat, dan saya menjalankan, saya benar-benar akan memperhatikan para hakim karena supaya negara kita bisa hilangkan korupsi, para hakim yang tidak boleh bisa disogok, para hakim yang tidak bisa dibeli, para hakim harus terhormat, para hakim harus mendapat perhatian dari negara, penghasilan yang memadai sehingga dia punya harga diri yang sangat tinggi dan dia tidak perlu untuk cari tambahan. Itulah tekad saya, itu keyakinan saya. Untuk itu saya mohon bantuan saudara-saudara. Marilah kita bersatu, kita benahi negara kita. Kita yakinkan semua orang, semua pihak, apalagi mereka yang menerima fasilitas dari negara, para pengusaha-pengusaha besar itu bisa bayar pajak pada kewajiban mereka dengan sebaik-baiknya. Kita semua harus bahu-membahu. Yang kuat bantu yang lemah, kita harus bersatu. Jadi negara kita sama-sama akan bangkit, sama-sama akan makmur. Pak, mimpin Pak, maju. Rencana Prabowo menaikkan kesejahteraan para hakim setelah dilantik jadi presiden disambut para hakim yang mengikuti audiensi di DPR. Salah satunya seorang hakim perempuan yang langsung takbir. Selain itu juga ada hakim yang menangis saat mendengarkan pernyataan Prabowo tersebut. Perwakilan hakim yang berada di sebelahnya kemudian merangkulnya. Sementara hakim lain yang mengikuti audiensi ini merasa lega setelah mendengarkan janji Prabowo tersebut. Pemirsa, selama 12 tahun gaji dan tunjangan hakim di Indonesia tidak mengalami kenaikan. Hal ini menjadi pemicu aksi cuti massal sejak tanggal 7 sampai 11 Oktober oleh Solidaritas Hakim di Indonesia yang mayoritas hakim golongan 3B dengan gaji minimal 2 juta rupiah. Berikut rincian gaji dan tunjangan hakim golongan 3 dan kisarannya jika dinaikkan 142% berdasarkan tuntutan yang disuarakan. Pemirsa, berdasarkan peraturan pemerintah nomor 94 tahun 2012, hakim golongan 3 dengan masa kerja 0 hingga 5 tahun, rentang gaji pokok berkisar dari Rp2.064.000 hingga Rp4.294.100. Lalu tunjangan hakim pratama untuk pengadilan kelas 2 di angka kurang lebih Rp8,5 juta. Dengan demikian gaji yang diterima berkisar 10 juta hingga 15 juta rupiah.
Dan selanjutnya pemirsa, dalam tuntutannya, Solidaritas Hakim Indonesia juga menyampaikan dengan rata-rata inflasi 4,1% setiap tahun, gaji dan tunjangan hakim yang layak untuk tahun 2024 adalah naik 142% dari yang berlaku saat ini. Maka gaji dan tunjangan hakim terutama golongan 3 menjadi golongan 3 masa kerja 0-5 tahun di rentang gaji Rp2.931.022 dan hingga Rp7.057.400. Lalu untuk tunjangan hakim pratama pengadilan kelas 2 di angka Rp20 juta. Lalu untuk take home pay atau gaji diterima yaitu berkisar Rp17,5 juta hingga Rp35 juta. Pemirsa, Komisi Pemberantasan Korupsi melakukan operasi tangkap tangan di Kalimantan Selatan. KPK tetapkan Gubernur Kalimantan Selatan sebagai tersangka dan telah menahan 6 orang tersangka. KPK mengamankan uang tunai sebesar Rp10 miliar berkaitan dengan pengadaan barang dan jasa di Pemprov Kalimantan Selatan. Komisi Pemberantasan Korupsi menetapkan Gubernur Kalimantan Selatan Sabirin Nur sebagai tersangka kasus dugaan suap dan gratifikasi berkaitan dengan pengadaan barang dan juga jasa. Namun Sabirin belum berhasil ditangkap dan KPK masih melakukan pengejaran. KPK telah menahan 6 orang tersangka termasuk pihak swasta karena terbukti melakukan dan menerima suap. Mereka ditahan selama 20 hari ke depan. Dan karenanya kemudian disepakati atas peristiwa tersebut telah ditemukan bukti permulaan yang cukup terkait dugaan tindak pidana korupsi berupa penerimaan hadiah atau janji oleh penyelenggara negara atau yang mewakilinya di Provinsi Kalimantan Selatan tahun 2024-2025 dan sepakat bahwa perkara ini untuk dinaikkan ke tahap penyidikan terhadap pertama, saudara SHB, 2 saudara SUL, 3 saudara YUL, 4 saudara AMD, 5 saudara FEB. Presiden Joko Widodo mengaku senang karena proses transisi ke pemerintahan selanjutnya yang akan dipimpin oleh Prabowo Subianto berjalan dengan mulus. Jokowi menceritakan Prabowo kerap aktif mengikuti sejumlah rapat, baik itu rapat terbatas hingga rapat paripurna semenjak ditetapkan KPU RI sebagai presiden terpilih. 11 hari lagi transisi kepemimpinan nasional akan terjadi. Tanggal 20 Oktober yang akan datang, Bapak Jenderal TNI Purnawirawan Prabowo Subianto akan dilantik sebagai Presiden Republik Indonesia. Yang saya senang, sejak beliau terpilih sebagai Presiden terpilih, persiapan menuju ke pelantikan itu betul-betul secara rencana kerja, program, dan lain-lain, transisinya berjalan dengan baik. Hampir di setiap rapat paripurna, rapat terbatas apapun topiknya, Pak Prabowo selalu hadir. Kalau sebelumnya hanya untuk urusan pertahanan, tapi setelah menjadi presiden terpilih, di semua rapat terbatas, rapat paripurna selalu hadir sehingga rencana-rencana untuk program unggulan yang akan dilaksanakan oleh Presiden Prabowo itu betul-betul disiapkan dengan baik dengan menteri-menteri yang sekarang. Dalam dialog rakyat bersuara yang dipandu Aiman Wicaksono, politisi P3 Rohmar Hurmuzi mendorong semua pihak untuk mendukung Presiden dan Wakil Presiden terpilih Prabowo dan Gibran. Sementara pengamat hukum tata negara Refli Harun menilai oposisi diperlukan dan dinilai sangat penting dalam berdemokrasi. Tentu kita harus menghormati Presiden kenegaraan kita yang sudah berlangsung beberapa saat setelah reformasi ini.
bahwa beberapa periode transisi ke arah presiden baru selalu berjalan mulus. Setidaknya secara konstitusional. Dan itulah yang kita harapkan akan kita jalankan juga pada tanggal 20 Oktober nanti. Yang kedua, bahwa kemudian gagasan-gagasan presiden baru ini akan menjadi nyata pada saat beliau menjabat, itu pun juga harus kita dukung. Kenapa? Karena kalau belum bekerja saja kita sudah pesimis, bagaimana kita bisa memberikan kesempatan kepada presiden untuk bekerja? Oke. Dan ini saya kira fair, karena presiden baru adalah harapan baru. Jadi nggak ada yang salah dengan itu ya? Tidak ada yang salah dengan itu. Kalau Bung Refli tadi bilang, ya yang dulu-dulu juga awalnya senang-senang semua, optimis semua, tapi akhirnya kecewa. Kalau Pak Prabowo beda atau gimana nih? Sama saja sebenarnya soal mekanisme rotasi kita suka dan tidak suka. Karena itu selera. Dan selera itu kan betul-betul tidak abadi. Dia kan akan berkembang dengan berkembangnya waktu. Kita tahu persis di dalam Islam misalnya, kekuasaan itu kan dipergilirkan. Watilkal ayyamu nudawiluha bainan nas. Jadi kekuasaan itu dipergilirkan. Hari ini Pak Jokowi akan berakhir dan Pak Prabowo akan datang. Mari kita sambut ini dengan optimisme. Kenapa? Karena pekerjaan rumah kita untuk ke depan membuat bangsa ini naik di antara bangsa-bangsa dengan segudang persoalan yang tadi sudah disampaikan berkali-kali oleh Pak Said Didu, itu begitu besar. Jadi kalau energi kita 10 tahun kemarin itu habis dengan konflik horizontal antara buzzer dengan para influencer, dengan antara buzzer dengan para public figure begitu ya. Mari itu kita sudahi dan kita sampaikan itu kepada Pak Prabowo. Sepemahaman saya, karena 2014 lalu saya juga menjadi salah satu wakil ketua tim kampanye nasional Prabowo. Pak Prabowo itu orang yang apa adanya, bukan orang yang suka dengan aneka citra. Jadi kalau suka dengan saya, pilihlah. Kalau tidak suka, ya sudah. Secara batin tentu berbeda ketika kita bicara soal individu. Silakan. Pak Prabowo itu kalau kita lihat, memaafkan Pak Jokowi saja bisa, bahkan bergabung. Ya setelah betapa serangan pada tahun 2019, karena saya juga berada di tim inti Pak Jokowi pada waktu itu, luar biasa kepada Pak Prabowo. Kita ingat pada waktu debat. Sorry Bung Romi, ya. Pak Prabowo memaafkan Jokowi atau Jokowi yang memaafkan Pak Prabowo? Mana sebetulnya yang terjadi? Saya kira yang ada saling memaafkan. Karena kalau Pak Jokowi tidak memaafkan, dia tidak akan menggandeng Pak Prabowo. Sebaliknya kalau Pak Prabowo tidak memaafkan, dia tidak akan mau bergabung. Dan apa yang ini saya nyentil sedikit. Apa hebatnya orang yang bergabung dengan pemerintahan? Itu kan sama-sama mendapatkan kenikmatan. Yang hebat itu kalau tetap stay di oposisi. Jadi kalau misalnya Anda nih ya, mau stay di oposisi, itu baru saya hargai. Kalau cuma melipir pemerintahan tuh semua orang mau suka. Iya kan? Nggak ada orang yang tidak suka dengan kekuasaan. Tetapi masalahnya adalah kita secara sadar harus ada yang mampu dan mau berani berada di luar kekuasaan. Pemirsa, Presiden Joko Widodo melakukan pertemuan tertutup dengan Presiden terpilih Prabowo Subianto di sebuah rumah makan di kawasan Hutan Kota, Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta. Dari foto yang beredar, Jokowi dan Prabowo terlihat bertemu sembari menyantap makan malam. Pertemuan keduanya berlangsung selama 2 jam sejak pukul 7 malam. Diketahui pertemuan tertutup ini dilakukan untuk membahas proses transisi pemerintahan agar berjalan dengan lancar. Usai bertemu, mobil Presiden Joko Widodo dan Presiden terpilih Prabowo Subianto secara bergantian meninggalkan rumah makan sekitar pukul 9 malam. Jelang laga melawan Bahrain, timnas Indonesia berada dalam performa yang tinggi dan siap meraih 3 poin. Skuad Garuda akan diperkuat pemain anyar Mace Hilgers dan Eliano Reinders dalam laga nanti. Timnas Indonesia dipastikan siap menghadapi Bahrain pada laga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Tim asuhan Shin Tae-yong berada dalam performa dan kondisi yang sangat baik. Skuad Garuda sudah berlatih di Hamad Town Youth and Sport Ground Bahrain sejak Minggu 6 Oktober lalu. Shin Tae-yong memanggil 27 pemain untuk berlaga menghadapi Bahrain. Di antaranya menjadi sorotan adalah Mace Hilgers dan Eliano Reinders yang baru saja sah menjadi warga negara Indonesia 30 September lalu. Menghadapi Bahrain tentu timnas Indonesia dihantui dengan kekalahan 0-10 pada tahun 2014 lalu.
Meski begitu, cerita buruk ini membuat skuad Garuda tertarik dan ingin bisa mematahkannya. Latihan kemarin 26 pemain kondisinya sangat baik semuanya, dan saya lihat semuanya memang sangat menantikan pertandingan. Dikarenakan kan memang kita tahu bahwa di Bahrain ini ada cerita yang mungkin dulunya kurang enak begitu, karena timnas Indonesia katanya pernah dikalahkan 10-0 atau berapa gitu, sehingga anak-anak pada tertarik sekali dengan adanya informasi itu. Mudah-mudahan sih kalau kita lihat kondisi sangat baik dan insya Allah anak-anak pasti akan bermain all out. Indonesia saat ini berada di posisi keempat klasemen grup C dengan raihan 2 poin. Poin itu didapat setelah mereka bermain imbang dengan skor 1-1 melawan Arab Saudi dan imbang 0-0 melawan Australia. Pertandingan Indonesia melawan Bahrain akan digelar di Bahrain National Stadium pada Kamis 10 Oktober dan akan disiarkan langsung oleh RCTI. Pemirsa, konflik bersenjata di negara-negara kawasan Timur Tengah berdampak terhadap kegiatan ekonomi global, salah satunya sektor pariwisata. Konflik yang berkepanjangan ini turut mempengaruhi kunjungan wisatawan mancanegara yang pelesiran ke Indonesia. Memanasnya konflik Timur Tengah secara tidak langsung berdampak pada stabilitas ekonomi tanah air, khususnya pada sektor pariwisata. Akibat konflik ini, sejumlah penerbangan juga mengalami gangguan yang berdampak langsung pada kunjungan wisatawan mancanegara ke Indonesia. Menyikapi hal ini, Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Salahuddin Uno tidak tinggal diam. Kemenparekraf akan menyusun langkah dan strategi mitigasi agar target pergerakan wisatawan mampu terpenuhi hingga akhir tahun nanti. Tapi kita tetap perlu hati-hati karena wisatawan yang berkualitas itu banyaknya justru dari Eropa. Banyaknya justru dari Timur Tengah dan dari Amerika. Sepeninggal saya nanti tanggal 20 Oktober, lihat metode promosi kita. Dan pola kita mengkonversi dari searching ke booking sehingga kita dapat yang maksimal. Hingga Agustus 2024, target kunjungan wisatawan mancanegara sudah melampaui target yakni 9 juta kunjungan. Hingga akhir tahun, Kemenparekraf optimis mampu mencapai angka 14 juta kunjungan wisatawan mancanegara. Dari Jakarta, Fakih Satrio, iNews melaporkan.